Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Nuransa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya di bulan Ramadan ini? Masih tetap semangatkah kita menjalankan ibadah? Masih tetap semangatkah kita menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan? Sudah berapa kalikah kalian khatam tadarus? Sudah berapa banyakkah kalian menjalankan sholat-sholat sunnah? Sudah berapa banyakkah kalian menjalankan kebaikan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan? Dan perlu kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan segala amal ibadah kita dilipat gandakan, bahkan sampai 1000 kali lipat. Pertanyaannya, puaskah kita dengan amalan yang banyak dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diterimakah amalan ibadah kita yang kita jalankan selama bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa Nuransa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya setiap hari malaikat menghaturkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat yang ditugaskan untuk membawa amalan kita itu menyangka bahwasanya amalan ibadah ini adalah amalan yang terbaik karena dilakukan dengan syarat rukun yang benar dan juga sunnah dan afdolnya dijalankan dengan baik. Jadi malaikat yang membawa amalan tersebut mengira bahwasanya ini adalah amalan terbaik seorang hamba. Lalu setelah sampai pada langit pertama, dihadang oleh malaikat penjaga langit pertama, dan malaikat penjaga langit pertama tersebut menolak amalan hamba tersebut. Karena apa? Karena malaikat penjaga langit pertama ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa semua amalan. Apabila masih bercampur dengan riba, maka amalan tersebut ditolak. Lalu setelah itu datang malaikat pembawa amalan kepada malaikat pertama dan bisa melewati malaikat pertama dan melanjutkan kepada malaikat yang kedua. Setelah sampai pada malaikat penjaga langit yang kedua, amalan tersebut ditolak oleh malaikat penjaga langit yang kedua. Karena apa? Karena malaikat penjaga langit kedua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dari setiap amalan hamba yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila masih bercampur dengan amalan yang bersifat dunia. Lalu malaikat penjaga langit kedua menolak amalan tersebut karena ternyata setelah diperiksa amalan tersebut masih ada harapan untuk dunia. Seorang hamba tersebut beramal karena mengharapkan panggung dunia, karena mengharapkan dunia, dan karena mengharapkan dunia, maka amalan tersebut ditolak. Lalu setelah itu datang lagi malaikat pembawa amalan tersebut. Setelah melewati langit pertama, lalu melewati langit kedua, dan seterusnya, bahkan malaikat tersebut pembawa amal sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah sampai pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menolak amalan tersebut.
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat tersebut, ini adalah amalan hamba yang beramal bukan karenaku, dan aku adalah zat yang maha mengetahui. Tidak mungkin aku bisa dikelabui dan dibohongi oleh hamba-hambaku. Maka lemparkanlah amalan ini kepada hamba tersebut. Jadi dari ringkasan hadis tersebut jelaslah bahwasanya amalan seorang hamba harus dijalankan dengan ridho dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Nuransa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal dalam jumlah banyak itu oke. Tapi yang lebih oke lagi, kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita harus menata hati kita dalam setiap beramal, supaya kita bisa ikhlas dan ridho dalam menjalaninya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.